innamal a'malu binniyat. Semua apa yang kita lakukan ini dilakukan oleh tiap individu, yang menentukan adalah niatnya. Kalau niatnya tulus, dia tidak perlu harus berbahasa Arab. Dan karena dia mungkin tidak bisa bahasa Arab. Podcast Alwi Shihab. Iya, selain persoalan fanatisme, saat ini tuh juga banyak yang menjadikan konsep hijrah itu sekedar sebagai mode atau fashion, Pak. Jadi nggak sedikit di antara teman-teman masyarakat kita yang kemudian berkampanye hijrah, tapi sebenarnya sebagai alih-alih untuk berjualan atau berbisnis yang pada dasarnya tidak secara substansi itu untuk melakukan atau mendorong hijrah yang spiritual tadi gitu. Kalau menurut Bapak, pandangan Bapak terkait hal ini bagaimana, Pak? Kita ingat Rasulullah SAW sewaktu hijrah menyampaikan ada dua kategori kan. Ada di antaranya yang hijrah betul-betul dengan niat yang tulus mengikuti Rasulullah SAW. Tapi juga ada yang hijrah untuk kepentingan dunia. Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi artinya ada juga orang yang berhijrah untuk mendapatkan keuntungan. Dengan hijrah itu kalau dia ke Madinah, dia bisa berdagang, dia bisa memupuk harta untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga mungkin ada di antara mereka yang ingin menikah di Madinah sehingga hijrahnya akan mendapatkan raihan atau manfaat sebagaimana niatnya. Jadi kalau ada yang hijrah dalam pengertian untuk mendapatkan keuntungan tertentu, maka hal itu sama sekali tidak dilarang. Orang yang menggunakan fashion, menggunakan cara-cara yang benar untuk mendapatkan dan meraih keuntungan duniawi, hal itu sama sekali tidak melanggar agama. Tetapi kalau dia ingin menjadikan hijrah itu bermanfaat bagi dirinya, apa saja yang dia raih dari upaya dia menciptakan fashion dan lain-lain, itu juga dia dia juga memberi santunan kepada orang-orang miskin, dia juga membantu orang, dan dia juga ingin memakmurkan lingkungannya, maka hal itu sama sekali tidak dilarang. Karena jangan dianggap bahwa hijrah itu semata-mata substansinya hanya untuk kita mempertebal, memperdalam ritual atau amalan-amalan kita. Hijrah juga bisa diartikan hijrah yang sifatnya duniawi, selama niatnya untuk kepentingan akhirat. Kita bisa membantu orang, kita bisa menyantuni orang, kita bisa menjadikan orang-orang menjadi pembantu kita, pegawai kita. Mereka bisa memanfaatkan apa yang dia peroleh untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Sama sekali Islam tidak melarang orang untuk melakukan hal itu. Oke, baik. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir, Pak. Belakangan ini marak sekali penggunaan kata-kata atau bahasa Arab dalam percakapan, terutama bagi mereka yang menyatakan dirinya berhijrah. Misalnya ahi, ukhti, filah, dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak, apakah ini termasuk dalam identitas berhijrah? Dan bagaimana pendapat Bapak soal itu? Sebenarnya menggunakan bahasa Arab, saya tahu bahwa ada upaya untuk kita lebih mengerti hadis Nabi, lebih mengerti Al-Quran. Kalau sampai ke arah itu saja, tentu tidak ada salahnya untuk orang mau menggunakan bahasa Arab dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan. Tetapi kalau itu menjadi simbol dari suatu hal yang sifatnya spiritual, saya kira tidak
terlalu tepat. Jadi kita bahasa itu bisa saja kita gunakan, apakah itu bahasa Arab, apakah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, sama sekali tidak mengganggu apa tujuan kita. Yang penting hijrah itu sesuai yang apa yang saya sampaikan tadi, yang penting niatnya. Niat kita berhijrah ini untuk apa? Dan jangan kita terpaku kepada hal-hal yang sifatnya tidak substansial. Jadi kalau kita menggunakan akhi, menggantikan kata saudara, apa hal yang diraih dengan perubahan kata-kata itu? Lalu apa yang dianggap bahwa dengan kita menggunakan bahasa Arab, lalu kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gunakan bahasa Arab untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, maka tentu saja itu adalah hal yang dianjurkan. Tetapi harus diingat bahwa itu adalah hal-hal yang kita bisa lihat, tetapi yang penting apa yang berada di hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat apa yang kelihatan, yang tampak dari apa yang engkau tampakkan, tetapi hal yang lebih penting apa yang ada di hati kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwa kalau kita menyembelih untuk korban, maka sama sekali darah dan daging itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang sampai dan Allah berkenan memberikan persetujuan, ridhanya, dan kebajikan yang diberikan kepada yang melakukan hal tersebut adalah yang dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum, ya, artinya di hati kamu yang menentukan siapa di antara kita yang hatinya bersih, yang niatnya tulus untuk kepentingan agama, kepentingan anjuran agama, kepentingan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu jangan kita terpaku kepada hal-hal yang zahiriyah, yang nyata saja. Bahasa ini kan yang kelihatannya nyata, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Lebih mulia orang yang tidak menggunakan istilah-istilah bahasa Arab, tetapi dia tulus mendekatkan diri kepada Allah, daripada orang yang di sana sini menggunakan bahasa Arab tetapi ketulusannya masih tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu semuanya suatu embel-embel saja, tetapi itu tidak substansial. Hijrah yang substansial adalah dimulai dengan niat yang tulus. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kita tahu betul ayat wailun lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Bayangkan orang yang salat dinamai dan diberi predikat celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, dia lupa akan fungsi salat itu, dan juga yuraun. Yuraun itu dia melakukan sesuatu bukan karena Allah, tetapi riya. Riya itu mau pujian dari orang lain. Alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun, dan juga tidak memberi bantuan kepada orang-orang yang butuh. Sehingga apa yang menjadi titik berat dari suatu kelakuan, dari suatu perilaku, bagaimana niat kita. Innamal a'malu binniyat. Semua apa yang kita lakukan ini dilakukan oleh tiap individu, yang menentukan adalah niatnya. Kalau niatnya tulus, dia tidak perlu harus berbahasa Arab. Dan karena dia mungkin tidak bisa bahasa Arab, jangan dianggap bahwa menggunakan bahasa itu sudah pertanda bahwa dia akan diterima oleh Allah, akan mendapat ridha dari Allah, ketimbang orang yang sama sekali tidak tahu bahasa Arab tetapi mempunyai niat yang tulus untuk meneladani Nabi, untuk menjadikan hijrahnya
sempurna hijrahnya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mau merubah dirinya menjadi seorang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan tanggung jawabnya di dunia ini. Demikian Mbak Umi, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang saya sempat jawab menjadi bekal bagi kita semua, termasuk bagi saya juga, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih banyak Pak Awi, sangat bermanfaat sekali materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.